Halo, shalom, selamat pagi anak-anak semua yang ganteng dan cantik-cantik. Hayo, siapa yang tahu hari ini hari apa? Wah, benar sekali, hari ini adalah hari Jumat. Ada apa dengan hari ini? Hari Jumat ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus berkorban disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Oke, saat ini Kakak Ika Nurini akan membawa kalian dalam mengenal firman Tuhan tentang apa sih Jumat Agung itu. Terus tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan ada yang pergi kemana-mana ya. Ditunggu sebentar lagi. Ya, adik-adik semuanya sudah siap kan? Silahkan semuanya duduk dengan rapi. Kita mau memulai penyampaian firman ini. Namun sebelumnya Kak Ika ingin ajak adik-adik untuk mengawalinya dengan berdoa bersama. Silahkan tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini kami anak-anak AKS bisa mengikuti kegiatan ibadah perayaan Jumat Agung dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap orang tua kami dalam kehidupan, kesehatan, kemudian dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya segala mara bahaya dan sakit yang saat ini sedang melanda di Indonesia segera berakhir, dan kami bisa memahami tentang arti pengorbanan Tuhan dalam karya penyelamatan Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, ada yang tahu nggak apa itu hari Jumat Agung? Ya, benar. Hari Jumat Agung merupakan hari peringatan kematian Tuhan Yesus dalam rangka menebus dosa seluruh umat manusia. Hal ini dilakukan karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan rasa cintanya dengan mengorbankan diri demi menyelamatkan kita semua, seluruh umatnya. Tuhan Yesus sayang kepada semua umatnya tanpa membedakan, dan Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, seperti yang tertera pada kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Ya, saat ini Kak Ika mau mengajak adik-adik semua untuk supaya lebih mengerti lagi tentang kisah ini. Kita akan menyaksikan video animasi tentang Tuhan Yesus disalibkan. Video ini diambil dari Rumah Produksi Getsemani. Semoga kalian senang ya. Selamat menonton. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
Dengan berakhirnya video animasi tentang Tuhan Yesus disalibkan, berarti sudah selesai video firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di next video. God bless you all. Dah.